Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husniawati dengan NIM 1901200. Di sini saya bersama rekan saya Mulyati dengan NIM 1602060 akan memaparkan hasil analisis jurnal sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah Pendidikan Inklusi yang diampu oleh Ibu Lija Susanti SPD MSI. Pendidikan agama Islam sebagai salah satu muatan wajib yang harus disajikan pada setiap jenjang pendidikan juga harus melaksanakan inklusivitas tersebut dalam proses pembelajarannya. Sebagaimana kita ketahui, agama berperan sangat penting dalam kehidupan setiap umat manusia. Agama merupakan pokok panduan yang utama dalam setiap usaha manusia memaknai kedamaian, kehormatan, dan martabat kehidupan yang dijalaninya. Pendidikan inklusi memiliki pengaruh besar terhadap proses pendidikan yang terjadi di dunia. Setiap negara kini berlomba untuk membuat kebijakan-kebijakan maupun regulasi yang mengatur hal tersebut. Pendidikan inklusi merupakan salah satu usaha dalam pemberian akses pendidikan secara menyeluruh kepada setiap anak disabilitas dan non-disabilitas. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis terkait dengan penelitian tentang manajemen pembelajaran PAI berbasis inklusi, penulis menemukan beberapa penelitian yang membahas hal tersebut, antara lain penelitian yaitu yang pertama, Nurdiansah yang berjudul Implementasi Pendidikan Inklusi dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Yang kedua, penelitian lain oleh Siti Auliatus Sohaldawati berjudul Manajemen Pembelajaran Pendidikan Inklusi pada Anak Berkebutuhan Khusus di SDN Kalirungut 1 Surabaya. Berdasarkan penelusuran tersebut, penelitian ini merupakan penelitian yang sudah ada, namun memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan, terutama dalam lokasi dan objek penelitian, serta mengungkap secara menyeluruh tentang pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis inklusi dengan strategi blended learning dan tetap atau terapi ruang pelangi yang ada di Kota Makassar, yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi anak disabilitas pada sekolah-sekolah inklusi di tempat penelitian dilaksanakan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan melihat social situation penelitian. Situasi sosial tersebut terdiri atas 3 elemen penting, yaitu tempat di mana penelitian dilakukan, pelaku atau siapa saja, informat terkait penelitian, dan aktivitas apa saja yang terjadi dalam penelitian tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dari mulai observasi, wawancara, hingga studi dokumentasi. Penelitian melaksanakan studi dokumentasi sebagai sebuah teknik dalam pengumpulan dan penelusuran berbagai data primer atau data pendukung. Penelitian merujuk kepada berbagai literatur dan hasil penelitian dari masing-masing lokus penelitian. Baik, saya akan menjelaskan yaitu pelaksanaan manajemen pembelajaran PAI di Kota Makassar sebagai kota layak anak. Tingkat media terus berusaha untuk menunjukkan kelayakannya sebagai kota layak anak dengan memperbanyak sekolah inklusi. Walaupun dalam pelaksanaannya masih banyak terjadi penolakan yang disebabkan oleh ketidakpahaman masyarakat tentang pendidikan inklusi. Baik, di sini ada data jumlah anak disabilitas pada sekolah inklusi di Kecamatan Panakukang. Di tabel tersebut terdapat nomor, jenjang sekolah, jenis kedisabilitasan, jumlah anak, kategori sekolah. Di situ yang pertama ada SD, jenis kedisabilitasannya tidak ada, jumlah anak tidak ada, kategori sekolah tidak ada. Yang kedua SMP, jenis kedisabilitasannya disabilitas intelektual, jumlah anak 4, kategori sekolah swasta. Yang ketiga juga SMP, jenis kedisabilitasannya disabilitas fisik, jumlah anak 2, kategori sekolah swasta. Baik, selanjutnya pelaksanaan manajemen pembelajaran PAI. Pada SMP Lajuardi menjadwalkan sebuah terapi untuk mensukseskan pendidikan inklusi yang dilakukan, yaitu dengan terapi pelangi Lajuardi. Bertujuan untuk membantu anak melatih konsentrasi atau fokus, keseimbangan diri, dan skill atau kemampuan yang harus dimiliki sesuai dengan usia perkembangan anak.
Kegiatan ini didampingi oleh psikolog anak dan fisioterapis Ruang Pelangi Lajuardi. Dilaksanakan setiap hari Senin, Selasa, dan Jumat dari pukul 14.00 hingga pukul 16.00 WIB. Kesimpulan dari manajemen pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis inklusi bagi anak disabilitas di Kota Makassar dapat disimpulkan bahwa yang pertama, perencanaan pembelajaran disusun oleh guru PAI yang didasarkan pada kurikulum 2013 serta disesuaikan pada karakteristik anak dan didokumentasikan dalam bentuk silabus serta rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar PAI dilaksanakan dengan strategi pembelajaran yang beragam, pemilihan dan menggunakan metode pembelajaran yang variatif, serta pemanfaatan media pembelajaran. Yang ketiga, evaluasi hasil belajar PAI bagi anak disabilitas dilakukan dengan teknik tes ujian dan non-tes ujian. Yang keempat, terdapat hambatan dalam pembelajaran PAI bersama anak disabilitas, yaitu belum maksimalnya kompetensi guru PAI dalam penyajian proses pembelajaran, fasilitas penunjang, dan minimnya buku pegangan atau buku tes PAI bagi anak disabilitas sehingga pembelajaran PAI belum maksimal. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.